Expo pada sesi ini. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Esri Indonesia, PT Dwi Jaya Sentosa Abadi, PT Maju Jaya Sakti Sejahtera yang telah membantu menyukseskan acara ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada komuniti partner kami, BMKM FT Industri, Himatekla ITS, Himatekla ITERA, Himatekla IPB, IMM FTUI, Maneksi, Indo Kampus, dan Penambang. Jangan lupa juga kami ingin berterima kasih kepada komuniti partner yang telah membantu kami, yaitu ada PPI India, PPI Jerman, PPI Singapura, 107,5 PRFM Radio, Seminar Antes, SRA ITB, Film Mahasiswa, Radio PPI Dunia, Liga Film Mahasiswa ITB, Radio Unpad, Ocean Pulse, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Info Kelautan, Anak Teknik Indonesia, Baruna Ocean Indonesia, Yayasan Taka, Lapandeha Radio ITB, ITB Hits, Info Lomba Nasional, seputar lomba ID, event bank, event kampus, event mahasiswa, dan kampus update.com. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi kedua. Pada sesi kali ini akan membahas teknologi lepas pantai dengan judul The Development of Offshore Technology in Indonesia. Pada sesi ini terdapat dua pembicara. Untuk pembicara kita yang pertama, terdapat Bu Pachira. Beliau merupakan alumni Universitas Gadjah Mada yang sekarang bekerja sebagai Solution Engineering di Esri Indonesia. Kemudian untuk pembicara kita yang kedua, terdapat Bapak Asning Suryo yang merupakan alumni Teknik Mesin ITB yang sekarang bekerja sebagai Asisten Manajer di Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke pembicara pertama, yaitu Bu Pachira. Kepada Bu Pachira kami persilakan. Baik, terima kasih kepada panitia IOI. Saya izin share screen dulu sebentar. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya dari panitia IOI? Sudah terlihat? Baik, terima kasih. Saya izin untuk memulai presentasinya. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Pachira, Solution Engineer dari Esri Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Panitia Indonesia Ocean Expo 2021 kepada Esri Indonesia untuk sharing pada acara ini. Saya akan sharing kurang lebih 20 menit mengenai bagaimana transformasi digital dapat mendukung aktivitas operasional lepas pantai dengan location intelligence. Saya akan sedikit memperkenalkan mengenai ESRI. ESRI atau Environmental System Research Institute merupakan global leader untuk software geographic information system atau di Indonesia dikenal dengan sistem informasi geografis. Kemudian untuk location intelligence dan juga pemetaan. Saat ini kami memiliki lebih dari 100 cabang kantor di seluruh dunia dan profesional yang berada di 67 country atau negara. Nah, visi dari kami adalah untuk membantu organisasi-organisasi untuk memahami mengapa suatu kejadian terjadi dan kapan kejadian tersebut terjadi dengan harapan bahwa informasi ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Esri Indonesia sendiri merupakan salah satu distributor internasional dari Esri Global atau Esri Inc. Maaf, saya screen-nya belum full screen. Nah, ya. Oh, sebentar. Sudah full screen? Sudah. Baik. Baik, saya lanjutkan. Di Esri,
kami percaya bahwa orang-orang dapat melakukan hal yang luar biasa dengan menerapkan geografi. Tidak hanya untuk pemetaan, geografi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Geografi dapat dimanfaatkan untuk riset, kemudian konservasi, kemanusiaan, kemudian bisnis, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya bisa membantu dalam hal bisnis. Nah, kami percaya bahwa geografi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Esri Indonesia berkomitmen untuk melayani dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kami terus bertumbuh, tidak hanya melayani customer, namun juga kami berkontribusi ke society melalui geospasial. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan lebih dari 3.000 organisasi di Indonesia dan Timor Leste. Baik itu organisasi yang merupakan kementerian atau lembaga, seperti di sini misalnya Badan Informasi Geospasial, kemudian Jasa Marga, kemudian juga kami berkolaborasi dengan company-company dari industri-industri lain, seperti dari perbankan, lalu juga dari retail, kemudian dari pertambangan, mining, forestry, ada Adaro di sini, dan juga tentunya dari sektor oil and gas, ada Pertamina dan SKK Migas tentunya. Nah, ini adalah user-user yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan Esri Indonesia dari sektor oil and gas. Tentunya di sini ada BP, kemudian PetroChina, PGN Saka, dan juga tentunya Pertamina. Nah, ini merupakan beberapa success story kolaborasi Esri dengan beberapa user kami dan juga Esri Global dalam pemanfaatan platform kami. Pertamina EP seperti di sini contohnya telah memanfaatkan platform kami untuk membangun sebuah sistem katalog exploration play. Kemudian Kementerian ESDM memanfaatkan platform kami juga untuk membuat suatu platform yaitu Energy One Map. Nah, ini untuk menampilkan data-data spasial terkait dengan berbagai macam hal seperti informasi mengenai geologi, kemudian informasi mengenai titik-titik sumur, kemudian daerah operasional dan lain sebagainya. Dan juga ada Saka Energy, juga XD World. Baik, sebentar. Share screen-nya sudah full dari panitia IOI? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Kemudian dari sisi development, beberapa user kita juga sudah memanfaatkan platform kami ini. Contohnya untuk oil spill response dari Chevron, kemudian juga USGS memanfaatkan platform kami ini untuk pemilihan well yang optimum. Kemudian dari sisi production juga ada Saka Energi, kemudian Pertamina Hulu Mahakam dari Indonesia yang memanfaatkan platform kami untuk manajemen aset dan infrastruktur gitu. Dan juga secara global ini ada BP One Map. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana BP ini memanfaatkan platform kami untuk mendukung life cycle-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin rekan-rekan para hadirin sekalian sebagian sudah sering melihat life cycle seperti ini, namun sebagian juga mungkin cukup asing gitu ya dengan workflow seperti ini. Jadi ini adalah workflow yang umum di industri oil and gas. Jadi ada 3 cycle di oil and gas, yaitu yang pertama adalah upstream, yaitu berkaitan dengan eksplorasi dan produksi. Jadi baik itu onshore maupun offshore. Gitu. Nah, kemudian kegiatan eksplorasi dan produksi ini menghasilkan substance yang kemudian akan diproses di midstream, di cycle yang kedua gitu. Jadi substance ini kemudian diproses dan juga disimpan ke storage gitu. Nah, tahap yang ketiga adalah downstream. Nah, kalau untuk downstream ini adalah berkaitan dengan distribusi gitu. Jadi setelah
substance tadi didapatkan dari proses produksi, baik itu onshore maupun offshore, yang kemudian diproses di midstream, lalu disimpan, dan kemudian masuk ke refinery dan juga disalurkan gitu, baik menggunakan truk maupun menggunakan vessel atau kapal, seperti itu. Nah, apa yang menjadi tantangan dari industri oil and gas saat ini? Jadi kita ketahui bersama bahwa saat ini kita ada di industri 4.0, di mana aliran data dan informasi itu berjalan sangat cepat, gitu. Sehingga kita harus mengambil keputusan juga dengan cepat berdasarkan data dan informasi yang akurat. Nah, tanpa kita sadari juga ternyata kita sehari-hari berhubungan erat dengan data. Nah, 80%, sebuah penelitian menunjukkan bahwa 80% dari data yang sering bersentuhan dengan kita sehari-hari itu ternyata memiliki komponen spasial, atau dalam hal ini adalah informasi mengenai lokasi. Dan industri oil and gas atau migas adalah satu-satunya organisasi atau industri yang setiap cycle-nya itu memiliki informasi geospasial pada data-datanya, gitu. Jadi baik itu upstream, midstream maupun downstream. Nah, setiap life cycle itu berhubungan dengan data yang memiliki informasi terkait lokasi. Nah, ini adalah beberapa contoh tipe dari data migas, gitu ya. Jadi secara gambaran garis besarnya itu ada data yang bentuknya tabular, kemudian raster, vektor, kemudian data 3D, misalnya 3D dari bangunan offshore rig, gitu. Kemudian data real time atau IoT, yaitu data-data yang berasal dari sensor-sensor yang terpasang pada sumur-sumur di offshore, atau juga bisa juga sensor-sensor yang dipasang pada infrastruktur lepas pantai, gitu, atau pelabuhan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana data-data yang formatnya berbeda-beda dan lokasinya juga berbeda-beda ini bisa diintegrasikan di dalam satu platform. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terhubung atau terkoneksi antara data digital dengan fisikal, gitu. Nah, diperlukan suatu platform. Nah, GIS dalam hal ini merupakan language atau bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung bagaimana caranya supaya aset dan informasi itu dapat saling terintegrasi satu sama lain. Jadi GIS sendiri mendukung workflow mulai dari measurement dan data acquisition. Jadi misalnya rekan-rekan kelautan mungkin biasanya melakukan pengukuran gitu di pinggir pantai seperti itu. Kemudian visualization dan mapping, jadi data-data yang telah dikumpulkan tadi kemudian divisualisasikan baik dalam bentuk peta maupun grafik, kemudian dianalisis dan dimodelkan, kemudian dari analisis dan modeling ini dihasilkan sebuah perencanaan, gitu. Dan akhirnya baru bisa ke tahap action, gitu. Nah, GIS ini bisa terhubung dengan sensor, kemudian untuk monitoring dan juga produksi, safety dan juga maintenance seperti itu. Nah, ArcGIS sendiri merupakan one-stop platform, gitu, karena ArcGIS sendiri saat ini sebagai leading dari platform GIS yang bisa mengintegrasikan berbagai jenis data ini, gitu. Jadi mulai dari tabular, kemudian imagery, data 3D, kemudian data yang berasal dari sensor dan masih banyak lagi. Nah, ArcGIS sendiri merupakan comprehensive platform karena comprehensive platform itu adalah suatu platform yang dapat mendukung 3 fundamental ini. Yang pertama dari sisi system of record, itu berkaitan dengan pengumpulan data, kemudian system of insights itu terkait dengan bagaimana data-data yang dikumpulkan pada satu wadah itu dapat diolah. Dan yang ketiga adalah dari sisi system of engagement, itu bagaimana data-data yang sudah diolah dan dianalisis ini dapat dibagikan informasinya untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini, untuk mendukung digital transformation atau transformasi digital, suatu infrastruktur geospasial sangat dibutuhkan. Nah, mengapa demikian? Karena geospatial infrastructure ini adalah core atau titik untuk kolaborasi
dan sharing gitu. Jadi baik itu untuk individual, tim, department, organization, dan communities itu bisa berkolaborasi pada satu platform yang sama gitu. Mungkin dari industri offshore gitu ya, mungkin kan ada pekerja lapangan, kemudian ada juga mungkin rekan-rekan yang bekerja di kantor seperti itu. Nah, dibutuhkan suatu platform untuk saling kolaborasi dan integrasi satu sama lain. Nah, saya akan sharing sedikit salah satu case study dari Esri Global mengenai BP. Jadi BP atau British Petroleum ini telah berhasil memanfaatkan platform kami, platform ArcGIS untuk manajemen aset dan infrastrukturnya mereka. Gitu. Jadi mereka menggabungkan antara aspek proses, kemudian aspek orang atau people, dan juga aspek teknologi. Jadi mereka awalnya memiliki solusi untuk setiap permasalahan ini secara silo atau satu-satu seperti itu. Nah, mereka memecahkan permasalahan mereka ini bagaimana caranya supaya baik itu manusia atau human resources, kemudian proses yang terjadi maupun teknologi yang saat ini juga berkembang itu bisa terintegrasi di dalam satu wadah gitu. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah, BP ini cukup berhasil memanfaatkan platform kami untuk mendukung bisnis prosesnya mereka gitu. Nah, sedikit highlight mengenai kondisi oil and gas di Indonesia. Jadi saat ini sudah ada 128 basin yang diidentifikasi yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan 68 diantaranya belum dilakukan proses produksi dan eksplorasi di situ gitu. Nah, dari informasi ini yang saya dapatkan dari SKK Migas, tentunya ini akan menjadi suatu potensi untuk kegiatan offshore gitu, karena sebetulnya kita masih punya banyak resource yang belum kita ekspor sama sekali seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kegiatan eksplorasi ini bisa menguntungkan Indonesia gitu? Nah, salah satunya adalah dengan membuka akses data kepada investor. Gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh pemanfaatan platform kami yang dimanfaatkan oleh Oil and Gas Authority Open Data dari UK. Mereka memanfaatkan platform kami, platform ArcGIS ini untuk membuat sebuah hub yang di sana terdiri dari berbagai macam data. Gitu. Sehingga harapannya adalah investor-investor itu bisa melihat seperti apa di Indonesia ini kondisinya gitu, datanya seperti apa sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan manajemen aset offshore dan analytics. Jadi mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa di offshore ini cukup kompleks gitu ya, ada banyak komponen, baik itu human resources-nya, orang, kemudian juga asetnya, baik itu merupakan aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan juga ada data-data yang formatnya beda-beda, seperti misalnya contoh data subsea dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari sisi human resources, nah kita punya teknologi untuk mengorganisir pekerja lapangan gitu. Jadi kita bisa memantau, misalnya ada pekerja yang bekerja di offshore gitu ya, yang berlokasi misalnya ada yang di kapal, kemudian ada juga yang berada di daratan, ada yang berada di pelabuhan gitu. Nah, kita bisa memantau lokasi dari pekerja lapangan ini. Gitu. Kemudian ketika ada suatu pekerjaan atau assignment atau tugas, mereka bisa langsung kita assign. Nah, ketika kita assign, mereka akan langsung menerima notifikasinya pada handphone mereka. Gitu. Jadi setelah mereka menerima notifikasinya, mereka bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Kemudian mereka dapat melaporkan secara langsung apa yang sudah dikerjakan. Nah, setelah mereka submit laporannya, mereka dapat langsung memonitor juga gitu. Jadi karyawan yang berada di kantor itu bisa juga langsung memantau laporan-laporan yang sudah disubmit seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi HSE gitu ya. Jadi kan mungkin untuk kegiatan di offshore itu kan kadang ada kegiatan misalnya untuk inspeksi pipa seperti itu, kemudian juga pemeriksaan dari rig seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HSE atau Health, Safety, and
and environment. Nah, itu bisa secara praktis dilakukan gitu. Kalau mungkin sebelumnya dilakukan secara manual, masih menggunakan kertas, kemudian kertasnya diserahkan kepada pengumpulnya gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi kami yaitu Survey 123, jadi laporan itu bisa secara dinamis kita input lewat handphone, setelah kita submit, maka pekerja lapangan atau pekerja yang ada di kantor itu bisa langsung memonitor atau memantau laporan yang disubmit seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemen aset, jadi untuk monitoring existing aset yang ada sekarang gitu. Jadi ada juga side scan. Nah, ini adalah untuk lebih ke arah untuk perencanaan jalur terbang dari drone gitu. Karena biasanya aset-aset offshore maupun onshore itu beberapa user kami itu menggunakan drone untuk memonitoring kondisinya gitu. Nah, dengan side scan ini bisa perencanaan jalur terbangnya dan juga dengan drone to map yang di sisi kiri ini gitu. Jadi visualisasinya bisa terlihat dengan cepat gitu. Jadi data-data hasil drone tadi bisa diolah di drone to map dan bisa dilihat juga lokasinya di permukaan bumi sebetulnya ada di mana seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan monitoring vessel. Nah, jadi kami juga punya sebuah platform untuk memvisualisasikan secara real time pergerakan dari vessel gitu ya, menggunakan data AIS. Jadi kita integrasikan data yang berasal dari sensor AIS ini dengan GIS sehingga selanjutnya bisa ditampilkan seperti ini. Jadi dashboard yang interaktif untuk melihat kondisi dan pergerakan dari vessel-vessel seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah salah satu contoh advanced analysis gitu ya. Jadi ini adalah contoh analisis dari traffic pergerakan vessel gitu. Jadi pergerakan vessel data AIS ini divisualisasikan sehingga kita bisa tahu di mana suatu lokasi yang pergerakan kapalnya itu cukup banyak gitu ya, lalu lintas kapalnya cukup banyak gitu. Jadi dari situ mungkin kita bisa memastikan bahwa ternyata di daerah itu karena trafiknya cukup padat berarti daerah tersebut aman untuk dilewati seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan oil spill response. Jadi oil spill ini mungkin bukan sesuatu kejadian yang kita harapkan terjadi gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi gitu. Nah, ketika oil spill ini terjadi, kita juga harus mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil gitu. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ArcGIS ini, di mana ArcGIS ini bisa berintegrasi dengan sensor. Nah, event oil spill ini bisa dimonitor gitu. Jadi misalnya persebarannya sudah sejauh mana, kemudian dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya sudah seperti apa, kemudian lokasi oil boom-nya, dan kapal-kapal yang bergerak di area yang sedang terkena oil spill seperti itu. Nah, ini kebetulan hanya data dummy saja gitu, hanya untuk memberikan gambaran seperti itu. Nah, kemudian mungkin juga dari data-data kegiatan produksi gitu ya. Jadi data-data yang berasal dari sensor ini bisa diintegrasikan juga dengan GIS gitu, sehingga yang awalnya mungkin kita hanya melihat data-data dalam bentuk grafik saja gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat data-data tersebut dalam bentuk grafiknya dan juga posisinya gitu. Jadi mungkin data-data berasal dari offshore, kemudian rekan-rekan yang ada di onshore ingin melihat seperti apa produksinya pada saat ini gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pipeline risk analysis. Nah, jadi mungkin tentunya untuk kegiatan offshore itu ketika kegiatan itu selesai, substance itu pasti dihubungkan oleh pipeline gitu. Jadi pipeline ini sebagai jalur distribusi dari offshore ke onshore gitu. Nah, dan tentunya aset-aset pipeline ini harus di-maintain seperti itu ya. Nah, dengan memanfaatkan salah satu platform kami juga yaitu pipeline risk analysis, yaitu Insights. Nah, kita bisa menghitung secara dinamis gitu resiko pipa terhadap kerusakan gitu. Jadi
dengan data-data yang sifatnya non-spasial, itu bisa diintegrasikan dengan spasial supaya bisa terlihat juga gitu posisi pipeline-nya ada di mana, kemudian bagaimana resiko pipeline yang ada di suatu lokasi seperti itu, dan ini juga jadi mempermudah rekan-rekan misalnya offshore engineer misalnya untuk dalam hal membangun infrastruktur lepas pantai seperti itu. Nah, jadi untuk key takeaway dari presentasi yang saya sampaikan ini adalah yang pertama, GIS ini dapat menyediakan sebuah common language atau bahasa yang sama untuk menghubungkan antara kegiatan operasi yang ada di lepas pantai dengan facility yang ada di onshore gitu atau yang ada di darat gitu. Kemudian yang kedua, transformasi digital dalam operasi offshore itu dapat memungkinkan untuk operasi yang lebih cepat, efisien dan efektif yang menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga investment yang lebih besar tentunya gitu. Kemudian yang ketiga adalah integrasi data dengan GIS ini bisa membantu dalam hal perencanaan dan desain dari infrastruktur gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dengan integrasi data GIS dengan data-data yang dibutuhkan, misalnya untuk dalam hal perencanaan pembangunan pelabuhan seperti itu. Jadi perencanaan dan pembangunannya bisa dilakukan secara lebih efektif karena terlebih dahulu sudah dilakukan analisis dengan memanfaatkan teknologi GIS. Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin ingin tetap terhubung dengan kami gitu untuk mengetahui teknologi-teknologi terbaru dari ESRI Indonesia atau juga untuk mengetahui teknologi dari ESRI Global, bisa mengunjungi ESRI Indonesia Petroleum Industry page. Kemudian juga kami memiliki community oil and gas gitu. Nah, tahun lalu kami sudah menyelenggarakan virtual event gitu dan harapannya setiap tahun mungkin akan ada event-event sejenis gitu supaya antar organisasi oil and gas gitu dan teman-teman baik itu dari geologi maupun dari offshore itu bisa saling berkolaborasi di sini gitu. Dan juga ada juga dokumentasi untuk ESRI Petroleum GIS Conference untuk ESRI Inc. seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ESRI Indonesia. Apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kepada Pak Cira yang ada link Q&A di kolom chat bagi para peserta yang bertanya. Dan selanjutnya kita langsung saja mulai ke pembicara kedua kita. Kepada Pak Asning, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah sudah terlihat presentasinya, MC, moderator? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Indonesian Ocean Expo 2021 yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk memaparkan sedikit dan sharing mengenai pengalaman saya dalam hal desain fasilitas lepas pantai, konstruksi dan pemanfaatan pasca operasinya. Jadi perencanaan suatu fasilitas produksi ini adalah merupakan suatu kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan di suatu usaha oil and gas di saat cadangan sudah ditemukan di suatu lokasi dan di secara ekonomian pun sudah cukup atraktif untuk dilakukan pengembangan lapangan. Sehingga dua faktor tersebut yang menjadikan dasar-dasar pemilihan bagaimana lapangan tersebut akan dikembangkan. Berikut adalah apa sih pengaruh lokasi terhadap desain satu fasilitas produksi.
Untuk mendesain satu fasilitas produksi, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah dari sisi geografis, lokasi tersebut ada di mana, kemudian kondisi lingkungannya seperti apa, dan kondisi lautnya seperti apa, besar cadangannya berapa, sehingga dari situ bisa dihitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk satu pengembangan lapangan. Tentu saja apa yang mempengaruhi dari biaya juga dipengaruhi oleh strategi pemrosesan migas tersebut. Faktor pelanggan juga menjadi satu poin dalam suatu desain fasilitas produksi terkait dengan standar quality yang harus dipenuhi oleh sebagai produsen migas, seperti kondisi gasnya, berapa impurity-nya yang bisa diterima oleh pelanggan dan sebagainya. Isu-isu sosial dan lingkungan juga mempengaruhi nantinya besaran biaya operasi yang akan dikeluarkan untuk pengoperasian satu fasilitas migas tersebut, sehingga ujung-ujungnya adalah lapangan tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan dari sisi faktor keekonomian. Berikut adalah opsi-opsi anjungan lepas pantai didasarkan dari kedalaman laut di mana fasilitas migas tersebut akan beroperasi. Mulai dari laut yang antara medium sampai laut dalam. Bisa kita lihat di sini seperti kita memerlukan satu fixed platform ataupun jenis compliant tower. Jika lebih dalam dari itu, maka ada opsi untuk fasilitas migas yang terapung, namun dia diharuskan untuk tetap di lokasinya, yaitu dengan cara diikat, ataupun fasilitas tersebut mempunyai peralatan mekanikal yang bisa mempertahankan posisinya agar tetap di lokasi yang ditentukan. Dalam pembahasan event ini kita akan coba melihat opsi-opsi pengembangan untuk satu fixed platform. Berikut adalah skema produksi dari satu sistem produksi migas. Jika satu lapangan sudah ditemukan cadangan dan layak dikembangkan, maka akan dibangun satu platform, production platform atau wellhead platform di sini, yang produksi migasnya dialirkan melalui subsea pipeline menuju ke processing platform, atau bisa juga di antara production platform ini dengan processing platform atau gathering platform ada platform antara yang disebut dengan flow station. Di situ dilakukan pemisahan antara minyak dan gas, dan di processing platform ini dilakukan next proses kembali agar produk yang dialirkan sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam hal ini, produk migas dipisahkan antara minyaknya dan gas. Minyak biasanya dialirkan menuju ke satu sistem floating storage. Dia akan stay di satu tempat dengan satu sistem mooring system. Dan produk migas akan dialirkan menuju dan didistribusikan melalui oil tanker yang mengambil minyak dari sistem floating storage tersebut. Sedangkan gasnya bisa dikirimkan langsung menuju ke onshore receiving facilities untuk didistribusikan kepada pelanggan. Sebagai alternatif dari satu processing platform bisa dibayangkan jika peralatan produksi yang ada di processing platform ini dipindah ke atas floating storage, maka kita mendapatkan satu sistem yang namanya floating production storage and offloading, atau biasa disingkat dengan FPSO. Ini adalah opsi jika sumber-sumber migas itu terletak di pesisir pantai, jadi sudah dekat dengan daratan. Sebagai pengganti dari processing platform ini, kita bangun satu fasilitas yang namanya onshore processing facilities atau disingkat OPF. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya,
gasnya bisa langsung didistribusikan kepada pelanggan, sementara minyaknya akan disimpan dulu di onshore storage tanks atau biasa kita juga sebut dengan tank farms, yang distribusinya akan bisa melalui satu jeti, kapal akan menempel kepada jeti ini, atau melalui single point mooring jika kapal yang akan mengambil ukurannya cukup besar sehingga tidak cukup untuk merapat ke jeti tersebut. Desain satu fasilitas produksi permukaan atau surface facilities tadi dijelaskan sekilas, terdiri dari yang pertama struktur anjungan, kemudian peralatan pemrosesan di atasnya, dan ada jalur pipa penyalur migas, kemudian untuk penyimpanan dan distribusinya ada sistem terminal. Dalam hal ini penjelasan akan sedikit lebih mendalam untuk struktur anjungan. Kemudian untuk jalur pipa dan peralatan pemrosesan akan nanti ditampilkan dalam satu video, sementara untuk sistem terminal ini di luar pembahasan dalam pemaparan kali ini. Struktur anjungan sendiri tadi kita batasi untuk fixed platform, terdiri dari bagian secara general terdiri dari bagian yang ada di bawah permukaan laut dan yang ada di atas permukaan laut. Sistem ini terdiri dari jaket dan topside yang dipancang menggunakan pile menembus ke lapisan tanah di bawah dasar laut ini, sehingga dia bisa menjadikan fondasi untuk struktur ini bisa tegak berdiri. Tentu saja dalam suatu jika ini adalah satu wellhead platform, maka di situ juga terdapat sumur-sumur produksi untuk mengambil migas dari reservoir. Tipe-tipe platform ini bervariasi, mulai dari monopod, tripod, 4 leg sampai lebih dari 4 leg. Secara general tadi jelaskan ada bagian yang di atas permukaan laut disebut topside, kemudian yang di bawah permukaan laut disebut substructure dan pile. Topside sendiri dibagi dari beberapa bagian struktur, yaitu ada main deck, kemudian cellar deck. Ini adalah struktur utama yang ada, deck utama yang ada di satu fasilitas topside. Sebagai tambahan bisa saja untuk ditambahkan satu mezzanine deck dan sub cellar deck. Kemudian ada satu fan boom karena kebutuhan proses safety, sehingga jika terjadi overpressure dalam satu sistem pemrosesan ini tekanannya akan bisa dirilis melalui fan boom, pipa yang dipasang di fan boom ini. Dan sebagai opsi jika diperlukan tambahan heli deck, maka bisa ditambahkan juga dalam struktur topset ini. Kebutuhan topset ini akan mempengaruhi tipe jaket yang perlu didesain. Bagian bawah substructure ini terdiri dari jaket yang disekur ke seabed dan lapisan tanah di bawahnya menggunakan pile. Kemudian ada boat landing sebagai pelindung dari benturan kapal jika kru operator akan on board ke platform ini. Dan kemudian terdapat juga riser guard untuk melindungi riser, yaitu pipa yang menghubungkan antara fasilitas topset menuju ke pipa-pipa penyalur di bawahnya. Alur pemilihan tipe anjungan tadi dijelaskan di awal bahwa subsurface kebutuhannya di-drive dari kebutuhan subsurface. Berapa tekanan sumur yang akan terjadi, kemudian berapa sumber migas yang akan dialirkan, sehingga mempengaruhi proses facility yang harus ada di dalam struktur anjungan tersebut. Banyaknya sumur yang akan dikembangkan dalam field tersebut juga mempengaruhi desain dari topside. Future development juga akan menjadi satu faktor ke depannya.
Sehingga dari situ didapatkan berapa desain dan berat topset yang harus didesain dan dibuat. Hal ini mempengaruhi besaran substruktur yang di bawahnya. Jika strukturnya yang diperlukan cukup ringan, maka dan dipasang di laut yang cukup dangkal, maka monopod saja kemungkinan cukup. Tapi semakin berat topset structure yang harus ditopang oleh struktur di bawahnya ini, maka kakinya diharapkan akan semakin banyak. Ini adalah contoh bangunan struktur monopod, terdiri dari satu casing yang dipancangkan langsung ke dasar laut. Struktur decknya pun cukup sederhana, hanya ada main deck dan satu mezzanine deck untuk operasi sumur dan operasi pigging untuk membersihkan pipa penyalurnya. Jika penempatan struktur tersebut akan ditempatkan di laut yang sedikit lebih dalam, maka sebagai pengembangan dari satu desain monopod adalah brace monopod. Jadi secara umumnya struktur yang tadi di tengah ini ditambahkan 2 pile di samping-sampingnya untuk memperkuat struktur platform secara keseluruhan. Dan untuk laut yang lebih dalam ada yang namanya desain monotower. Jadi kekuatannya tidak hanya tadi kalau di brace monopod hanya di 3 kaki yang dipancangkan di elevasi seperti ini, tapi untuk yang monotower 3 kakinya ada di bawah dan disecure ke dasar laut menggunakan piling. Untuk struktur yang lebih berat lagi, kita akan mendesain dengan satu tripod, yaitu 3 kaki. Decknya pun akan lebih kompleks, terdiri dari struktur main deck, cellar deck. Di sini juga ada struktur subcellar untuk penempatan peralatan yang dibutuhkan di sini karena gravity flow. Kemudian ada satu mezzanine untuk operasi sumuran. Ini adalah struktur yang lebih berat lagi dengan kaki yang lebih banyak. Di sini peralatan akan lebih banyak, sumur juga yang bisa diakomodir di platform ini juga lebih banyak. Bahkan bisa juga ditambahkan satu helipad untuk transfer personel. Sebagai alternatif desain dari struktur-struktur yang sudah disebutkan sebelumnya, ada yang namanya satu lightweight structure, yaitu pada intinya dia memanfaatkan konduktor sumur sebagai kaki penopang dari struktur topset di atasnya. Jadi secara tonase berat steelnya lebih ringan dibandingkan dengan struktur konvensional seperti sebelumnya, dan secara instalasinya pun bisa lebih tidak memerlukan satu workbench. Deck ini bisa dipasang menggunakan drilling rig sendiri. Contoh yang sudah diaplikasikan untuk lightweight structure ini adalah di satu KKS di utara Jawa Timur, yaitu untuk di lapangan Oyong. Bagaimana proses konstruksi satu fasilitas produksi, mungkin secara kita bisa saksikan video berikut. Pertamina Hulu Energy offshore Northwest Java, PHE ONW continuously strives to increase its production capacity, namely GG Newfield Development Project. The scope of the project $65 million, which includes platform named GGA, drilling, building 35 kilometers of 12-inch subsea pipeline to transfer gas
and constructing an onshore processing facility. Platform conducted at Handel, East Kalimantan, as the main fabrication yard EPCI contractor. About 900 tons of steel was fabricated in this fabrication yard. Pile and topside deck. The pipeline work was divided is offshore onshore pipeline. Offshore subsea pipeline work was started from near shoreside by 1.9 kilometers of 35-kilometer 12-inch pipe laying was completed ahead of schedule. The OPF constructed in an area of 3 hectares systems, that is, gas condensate processing system, produce and power and utility system. This plant was designed to process 51 million standard cubic feet per day. Have been provided so that it has flexibility from other fields that would be processed with of 44 million standard cubic feet per day. Integrated commissioning system at platform GGA subsea pipeline Balongan will be performed and controlled from OPF Balongan as a system. Finally, on December 12, the GG production facility was successfully indicated by the flow of gas from wells in GG to OPF Balongan. It was really an achievement for PHE ONWJ at the team, in which the startup target of the GG gas delivery was 3 months ahead of schedule of AFE targets. The approval of placed into service report SKK Megas at the same time. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan jika fasilitas produksi ini sudah melewati umur desainnya? Yang pertama tentunya adalah faktor keekonomian. Jika lapangan tersebut masih cukup atraktif untuk dilanjutkan produksinya dan secara operasi juga masih bisa dipertahankan integritinya, maka kita memperpanjang pemakaiannya. Tentu saja ini kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan dari baik dari Migas maupun dari international code and standard. Jika kondisi reservoir tersebut sudah tidak ekonomis untuk dilakukan produksi lanjutan, maka opsi yang bisa kita pilih adalah yang pertama, apakah kita bisa merelokasi anjungan lepas pantai tersebut ke lokasi yang baru, atau kita bisa menggunakannya sebagai bahan untuk terumbu karang. Jadi penggunaan ini juga bisa in situ atau ex situ tergantung aturan yang berlaku. Opsi terakhir adalah tentu saja platform ini harus ditarik kembali di darat dan istilahnya dimusnahkan. Ketentuan dari relokasi dan pemindahan platform ini ada diatur dalam ketentuan abandonment and site restoration. Study case untuk lapangan yang sudah melewati umur desainnya tapi secara faktor ekonomi masih layak untuk dikembangkan adalah di lokasi Limafield yang terletak di Laut Jawa. Dioperasikan saat ini oleh PHE ONWJ dan secara keekonomian dia masih bisa menopang produksi migas untuk kebutuhan baik di Jakarta dan sekitarnya, sehingga secara operasi masih layak operasi.
permasalahan yang timbul adalah platform ini mengalami subsidence, yaitu penurunan dasar laut. Dari desain awalnya sudah turun sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah turun sebanyak 3 meter. Yang diperkirakan laju penurunannya yang terjadi adalah 0,15 meter per tahun. Upaya perbaikannya adalah kita lakukan peninggian kembali dek ini sejauh 3 meter, kemudian dengan metode 2 kali checking. Dan eksekusi ini bisa kita selesaikan di Oktober 2013. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video pelaksanaannya seperti apa. Mungkin saya percepat presentasinya. Kemudian opsi berikutnya adalah jika tidak ekonomis kita lakukan relokasi. Hal ini sangat memungkinkan. Ini sudah dilakukan di satu platform kita di Laut Jawa pada saat itu dilakukan oleh ARCO. Platform ini direlokasi menuju ke anjungan yang baru. Jadi secara prinsip bisa ditarik kembali ke darat, kemudian dilakukan refurbishment, dan kemudian dipasang lagi di lokasi yang baru. Lalu untuk rig surif ini juga sudah pernah dilakukan. Jadi platform di salah satu platform di perairan Malaysia sudah tidak beroperasi dan tidak ekonomis, sehingga secara struktur dia harus dipindahkan ke lokasi yang baru dan dijadikan rumpon. Dan untuk langsung saja ke summary, bahwa yang pertama desain anjungan itu dipengaruhi beberapa aspek, baik dari sisi subsurface, kemudian ada regulasi di situ, faktor geografi sampai ke pemrosesan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian fixed platform ini adalah salah satu tipe anjungan lepas pantai yang dapat diaplikasikan, dan anjungan lepas pantai yang sudah melewati umur desainnya masih dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan perpanjang umur pemakaiannya maupun dipindahkan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Asri telah menyampaikan materinya. Setelah mendengar dua pembicara kita menyampaikan materi, telah terkumpul beberapa pertanyaan melalui platform Slido yang telah di-share melalui chat. Dan untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Anonymous. Bagaimana monitoring dapat dilakukan secara real time atau pelaporan oleh pekerja lapangan dapat jika tidak ada sinyal di laut? Apakah ada solusi lain? Mungkin untuk Pembicara pertama bisa menjawab. Bu Pacira ya. Iya, oke. Baik, untuk pertanyaan pertama ini bagaimana monitoring dapat dilakukan secara real time atau pelaporan oleh pekerja lapangan dapat disubmit apabila tidak ada sinyal. Nah, jadi sebetulnya monitoring ini dapat dilakukan secara real time karena adanya opsi untuk mengintegrasikan sensor atau IoT dengan GIS. ArcGIS dalam hal ini menyadari bahwa teknologi itu terus berkembang dan ArcGIS memungkinkan untuk integrasi dengan sensor-sensor yang melakukan streaming data tersebut secara real time. Jadi intinya adalah integrasi antara sensor tersebut dengan GIS. Nah, data real time ini selanjutnya akan ditampilkan di dalam bentuk aplikasi, misalnya dalam bentuk dashboard. Kemudian bisa dilihat di situ aliran datanya itu seperti apa, fluktuasinya, dan juga lokasi dari data tersebut di stream itu di mana, seperti itu. Selain itu juga terkait dengan pelaporan pekerja lapangan, ini dapat dilakukan secara offline. Jadi ada opsi atau skema untuk offline, di mana pelaporan dapat dilakukan pada saat tidak ada sinyal, namun nanti laporannya akan disimpan dulu akan disimpan dulu pada device yang melaporkan. Kemudian nanti setelah sudah terhubung dengan jaringan atau internet, nanti data tersebut baru dapat disinkronisasikan lagi dengan sistem sehingga datanya dapat disubmit. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk Bu Pacira lagi. Bagaimana jika kita ingin memanfaatkan atau bekerja sama untuk menggunakan software ArcGIS atau GIS untuk mengetahui data garis pantai di wilayah? Baik, untuk mengetahui data garis pantai di wilayah tertentu, platform ArcGIS ini dapat dimanfaatkan misalnya untuk mendelineasi garis pantai. Jadi misalnya input data berupa data imagery atau data dari foto udara, nah bisa dilakukan delineasi dengan digitasi. Atau bisa juga dengan melakukan pengolahan data imagery, itu juga memungkinkan. Selain itu juga bisa untuk mengetahui perubahan garis pantai ini dengan membandingkan atau melakukan komparasi antara dua imagery yang akuisisinya itu pada dua waktu yang berbeda. Seperti itu. Nah, ada juga satu lagi opsi untuk mengetahui data garis pantai ini adalah dengan memanfaatkan Digital Shoreline Analysis System atau DSAS. Nah, ini merupakan perangkat lunak tambahan yang bekerja on top of platform ArcGIS yang dikembangkan oleh Esri dan USGS yang dapat diperoleh secara gratis. Dan DSAS ini digunakan untuk lebih ke arah menghitung perubahan posisi garis pantai berdasarkan waktu secara statistik dan berbasis geospasial. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan bagaimana jika ingin bekerja sama untuk organisasi yang non-profit dan untuk organisasi yang profit atau company itu ada dua kontak yang berbeda gitu. Nanti mungkin apabila untuk non-profit organization bisa menghubungi di education@esriindonesia.co.id, dan untuk yang company itu dapat menghubungi sales@esriindonesia.co.id. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kedua pembicara. Apakah kedepannya offshore dapat menggunakan teknologi seperti solar panel sebagai penunjang listrik dan kebutuhan pekerjaan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Asri.
Dengan saya dulu ya Mbak ya, suaranya nggak terlalu terdengar jelas tadi. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk saat apakah bisa menggunakan renewable energy? Jawabannya memungkinkan sekali. Nah, kita lihat bagaimana teknologi renewable energy ini berkembang ke depannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan kelistrikan untuk operasional migas. Namun untuk menjawab saat ini kebutuhan sebagai supply listrik kita ambil dari gas yang diproduksikan juga dari sumur untuk mengenergize generator kita di laut. Itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asmi. Mungkin bisa lanjut. Oleh Bu Pacira. Baik, jawaban saya juga sama ya seperti Pak tadi. Untuk memanfaatkan renewable ini sangat mungkin sekali gitu sebagai penunjang listrik gitu. Tapi memang ini possible dan juga sepengetahuan saya juga biasanya untuk kegiatan offshore ini untuk dari sisi kelistrikannya itu mereka support sendiri gitu. Jadi platform-platform yang ada di offshore itu menopang sendiri kegiatan platform mendukung sendiri atau menopang sendiri untuk kelistrikannya. Mungkin tadi betul yang disampaikan oleh Pak Ning itu berkaitan dengan pemanfaatan gas dari sumur-sumur yang ada di offshore seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rizky Nurholik, maintenance apa yang dilakukan dan berapa lama biasanya struktur rigid ini dapat bertahan dengan tantangan. Maaf, pertanyaan ini ke saya atau? Maaf, diulang lagi. Suaranya agak putus-putus. Moderator. Mungkin untuk saya coba maintenance ya, pertanyaan tentang maintenance ya. Oke, kalau di yang tentang saya ya pengalaman ya continuous monitoring kita lakukan ke struktur platform. Jika normalnya yang kita perhatikan adalah kondisi coatingnya seperti apa sehingga dia masih bisa bertahan terhadap gempuran cuaca dan garam, terutama di area yang splash zone, sehingga umurnya pun kita bisa pertahankan untuk event sampai lebih dari umur desainnya. Mungkin seperti itu jawabannya, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya ada masalah teknikal. Selanjutnya mungkin untuk Bu Pacira pertanyaannya sama, atau mungkin boleh dibacakan ulang. Maintenance apa yang dilakukan dan berapa lama biasanya struktur rig ini dapat bertahan dengan tantangan air laut maupun cuaca yang berubah? Maaf Bu, masih di mute. Iya, mungkin untuk dari sisi maintenance ini yang lebih expert dari Pak Asting gitu ya, bukan dari saya gitu. Tapi mungkin kalau boleh memberikan point of view gitu. Jadi untuk maintenance struktur ini mungkin juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi drone gitu atau memanfaatkan teknologi LiDAR gitu ya. Jadi bisa dilakukan perekaman data pada waktu tertentu yang kemudian bisa diolah dan dianalisis juga dengan memanfaatkan teknologi GIS gitu. Kemudian juga tidak hanya maintenance, tapi juga dapat
monitoring juga gitu. Jadi mungkin pada rig-nya dipasang sensor-sensor gitu yang mungkin ketika ada indikasi tertentu, misalnya di angka sekian, misalnya ternyata di angka tersebut mungkin sudah menjadi indikasi bahwa rig tersebut tidak akan bertahan lama gitu. Nah dari situ mungkin bisa memanfaatkan GIS juga gitu untuk melakukan monitoring secara real time gitu, dan kemudian juga bisa di-generate alerting gitu. Jadi tidak hanya dimonitor, tapi juga bisa memanfaatkan alerting. Jadi ketika di suatu angka ternyata ini akan menimbulkan masalah, itu nanti dari sistemnya ArcGIS itu bisa generate alerting seperti itu. Terima kasih untuk Bu Cira atas jawabannya dan juga pasti. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya masih sama dari Anonymous. Bagaimana cara untuk melakukan monitoring pada platform subsidence? Apakah hal ini dapat diantisipasi saat melakukan pemodelan atau pre-service analysis? Mungkin pertanyaan ini lebih ditujukan kepada Pak Asli. Boleh Pak Asli? Baik, terima kasih moderator. Untuk melakukan monitoring pada platform subsidence, normalnya kita melakukan pengukuran ya, bagian dari deck berapa sih remaining jarak antara deck ke permukaan laut. Di situ kita bisa, dari situ kita lakukan monitoring secara berkala sehingga kita bisa mendapatkan laju subsidence itu seperti apa, apakah memang masih sesuai dengan tren yang ada sebelumnya atau semakin cepat atau malah semakin lambat. Jadi juga tergantung seberapa cepat sih kita akan memproduksi migas yang ada di reservoir di bawah platform tersebut. Kemudian apakah dapat diantisipasi udah pada saat pre-service analysis? Saya bukan ahlinya di subsurface, tapi sejauh yang saya tahu hal ini belum dilihat pada saat yang case kita di 5 itu pemodelan subsurface belum bisa mengantisipasi. Jadi kita melakukan perbaikannya karena memang secara visual terjadi subsidence di platform tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Asli. Mungkin dari Bu Cira, apakah ada pendapat atau tambahan mengenai jawaban dari Pak Asli atau sudah cukup? Dari saya cukup mungkin ya, kurang lebih ini sama seperti yang tadi gitu. Mungkin bisa memanfaatkan integrasi antara sensor yang dipasang gitu. Jadi misalnya subsidence ini kan mungkin berkaitan dengan kemiringan atau elevasi dari suatu platform gitu ya. Mungkin ada alternatif di mana di platform bisa dipasang sensor untuk monitor elevasi, misalnya seperti tiltmeter gitu. Nah, kemudian dari sensor tersebut diintegrasikan dengan GIS gitu supaya analisis dan proses monitoringnya bisa lebih dinamis seperti itu. Baik, terima kasih Bu Cira atas tambahannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfi. Bagaimana cara Ulrich dengan struktur jaket monopod untuk melawan gelombang laut, terutama saat badai atau angin kencang? Mungkin ini pertanyaannya ditujukan untuk Pak Asli. Silakan Pak Asli. Baik, Pak Moderator. Untuk jaket monopod, sepanjang pengalaman saya ini dipasangnya untuk laut-laut yang cukup dangkal ya, dan kondisi cuaca yang cukup, kalau kita bilang itu benign, artinya tidak dipasang untuk lokasi yang harsh. Jika kondisi lautnya lebih harsh, maka opsinya adalah di beras monopod paling tidak. Jadi secara kekakuan itu dia akan lebih tahan untuk menghadapi gelombang laut maupun kondisi cuaca yang lebih ekstrim. Seperti itu yang bisa saya jawab, Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Asni. Selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih sama dengan terkait risk pada offshore pipeline, skopnya sejauh apa ya? Apakah risiko eksternal atau dari pipanya sendiri? Kemudian bagaimana datanya
seperti apa? Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Asmi lagi. Silakan Pak Asmi. Baik, terima kasih. Untuk tes risiko kepada offshore pipeline itu tentunya ada faktor internal dan eksternal. Internal itu adalah fluida yang dialirkan di dalamnya. Apakah fluida itu mengandung bahan-bahan yang korosif atau dia mengandung sedimen-sedimen sehingga bisa menyebabkan berkembangnya bakteri di dalam pipa bawah laut. Yang bakteri itu juga menyebabkan korosi. Itu adalah faktor internalnya. Sedangkan faktor eksternal sendiri seperti misalnya dia kejatuhan jangkar karena kapal yang tidak tahu bahwa di situ ada lokasi subsea pipeline sehingga pipanya rupture. Nah, itu juga merupakan risiko terhadap operasional subsea pipeline. Bagaimana pengambilan datanya untuk kondisi integrity pipeline secara berkala kita lakukan yang namanya inspection. Bisa menggunakan, salah satunya adalah dengan menggunakan subsea pipeline pigging, intelligent pigging. Jadi kita satu tools di dalam pipa tersebut sehingga kita dapatkan sisa ketebalan dari subsea pipeline tersebut sepanjang jalur pipanya. Kemudian untuk perlindungan terhadap faktor eksternal seperti faktor kejatuhan jangkar kapal itu secara peta kita sudah informasikan kepada instansi yang berwenang bahwa di sepanjang jalur itu terdapat subsea pipeline yang kita operasikan sehingga dari pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada para operator kapal dan para nahkoda dilarang membuang jangkar di sepanjang area tersebut. Itu ya dinamakan ada sebagai daerah terbatas terlarang dan itu di mapping di peta. Seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proyeksi cadangan minyak yang ada di Indonesia? Mungkin boleh Pak Aswin lagi ya? Saya sebetulnya tidak langsung ke urusan cadangan minyak, tapi yang sepanjang saya tahu proses eksplorasi sampai saat ini masih berjalan dan beberapa lapangan juga masih kita usahakan untuk di-develop. Mungkin untuk Bu Pak Cira, mungkin ada tambahannya atau pendapatnya? Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga ya pada presentasi saya menambahkan satu slide dari SKK Migas mengenai bagaimana status dari kondisi migas di Indonesia. Jadi kalau saya boleh review lagi sedikit, saat ini sudah ada kurang lebih 128 basin yang sudah diidentifikasi gitu. Nah, 68 basin diantaranya belum di drill sama sekali gitu ya. Jadi belum ada proses produksi di situ gitu. Dan ini menjadi potensi gitu dari discovery yang cukup besar untuk Indonesia gitu. Jadi cukup besar sekali potensi kita gitu untuk dari sisi offshore gitu. Karena tadi juga ada masih banyak lagi basin yang belum dieksplor dan tentu saja kita berharap ketika eksplorasi dilakukan di situ akan menghasilkan hasil yang baik untuk kita bersama seperti itu. Baik, terima kasih Bu Basira untuk pembahasannya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa efektif otomatisasi teknologi ini dapat diterapkan dalam industri offshore dari segi ekonomi di masa pandemi seperti sekarang menurut perspektif Bapak? Mungkin ini ditujukan untuk Pak Asdi. Boleh Pak Asdi? Oke, baik. Saya coba berkaca dari tempat yang di mana saya bekerja ya. Di lokasi ini most of the platform itu usianya sudah tua, lapangannya juga lapangan tua, sehingga teknologinya pun beberapa juga sudah sudah didesain pada saat zaman-zaman sudah lama didesain, beberapa juga sudah obsolete. Nah, bagaimana
memperbaiki atau membuat platform ini bisa diotomatisasi gitu kan. Dan apakah efektif? Sejauh yang saya tahu, itu beberapa usaha juga sudah dilakukan dan beberapa pilot juga sudah dilakukan di beberapa lokasi stasiun kita, terutamanya untuk memonitoring hasil produksi migas maupun secara remote bisa mengoperasikan peralatan-peralatan untuk produksi migas ini. Sejauh ini hasilnya cukup menggembirakan, tapi tentu saja ini masih jadi PR supaya aplikasi ini juga bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Asning lagi sepertinya. Jika offshore pipeline mengalami subsidence, penanganannya seperti apa dan mitigasinya? Oke, untuk offshore pipeline yang mengalami subsidence, terus terang pada lapangan kita yang mengalami subsidence adalah platformnya. Kalau pipeline yang mengalami subsidence, yang perlu kita perhatikan adalah tracernya, apakah dia overstretch di situ atau tidak. Jika overstretch dan mengalami rupture, tentunya harus dilakukan perbaikan, baik bisa sebagai sectional replacement, atau jika tentunya kerusakannya di sepanjang pipeline itu, tentunya kita akan abandon pipeline itu dan kita harus melaying pipeline yang baru. Seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih, Pak Asning. Selanjutnya kita beri pertanyaan selanjutnya. Kriteria apa saja yang dipertimbangkan saat yang mengalami kemiringan masih dapat digunakan atau decommissioning? Pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Asning. Oke, tentu saja kriteria utama yang harus dipertimbangkan adalah keselamatan operasi platform ya, dan juga keselamatan pelayaran. Dua hal itu yang harus dipertimbangkan. Jika secara kondisi general kemiringan itu tidak mempengaruhi integriti baik dari strukturnya maupun dari fasilitas produksinya dan dari sumbernya, tentu saja masih dapat digunakan dengan pertimbangan khusus dan monitoring yang dilakukan, tentunya dengan persetujuan dari stakeholder yang ada. Tapi jika secara keselamatan juga sudah tidak aman lagi dioperasikan, maka platform itu bisa di decommission atau dipindahkan lokasinya dengan mencari sumber yang baru. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Asning. Selanjutnya, apa saja yang menjadi konsiderasi atau pertimbangan pemilihan tipe anjungan platform untuk fasilitas migas lepas pantai? Kembali sepertinya untuk Pak Asning. Oke, baik. Tentu saja tadi banyak faktor yang menjadi konsiderasi. Yang pertama adalah berapa sih besaran cadangannya, kemudian lokasinya ada di mana, berapa dalam lautnya, apakah dia di lokasi yang binan atau yang di lebih harsh. Kondisi-kondisi itu yang menjadi pertimbangan tipe anjungan atau platform yang akan dikembangkan. Ujung-ujungnya adalah apakah lapangan tersebut secara ekonomis cukup baik untuk dilakukan pengembangan. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Asning. Masih ada 1 menit terakhir untuk sesi Q&A. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pipa offshore yang telah berumur lebih dari 20 tahun dan asesmen worthiness serta korosi masih baik, apakah ada teknologi untuk memperpanjang umur pipa? Pertanyaan ini sepertinya ditujukan untuk Pak Asning lagi. Baik, Pak Asning, untuk pertanyaan terakhir. Oke, memperpanjang umur pipa tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya
korosi yang terjadi itu bisa kita tahan lajunya. Usaha untuk menahan laju korosi itu tentunya dengan salah satunya adalah dengan picking teratur supaya istilahnya debris-debris yang mungkin menumpuk di dalam pipa tersebut tidak menimbulkan bakteri bisa berkembang di area situ, kemudian juga dengan injeksi-injeksi bahan-bahan chemical sehingga bisa melapisi permukaan dari bagian dalam pipa tersebut. Itu usaha-usaha untuk memperpanjang pemakaian umur pipa. Oke, baik Pak Asning. Karena sudah batas waktunya, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum ditanyakan, mungkin bisa lewat platform lain. Untuk terakhir, kami meminta sepatah dua patah kata dari para pembicara dan nanti akan ada foto bersama. Untuk sepatah dua patah kata, mungkin boleh dari Pak Asning terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada MC. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Semoga apa yang saya paparkan dan apa yang saya tadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tidak membuat para hadirin ini menjadi puas, sehingga terus mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang lain dan bisa mengembangkan inovasi yang lebih baik lagi untuk kemajuan migas di Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin untuk Bu Pachira. Baik, sebelumnya terima kasih untuk MC dan juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Esri Indonesia yang diwakili oleh saya untuk sharing mengenai bagaimana teknologi GIS bisa membantu untuk proses atau kegiatan offshore. Semoga apa yang tadi saya paparkan dapat bermanfaat tentunya dan menjadi insights untuk para hadirin sekalian, gitu, untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk membantu proses atau kegiatan yang berlangsung di offshore. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara. Mungkin sebelum mengakhiri, kita bisa foto bersama terlebih dahulu kepada panitia yang bertugas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, MC. Sesi dokumentasi akan saya pimpin. Di layar saya sekarang ada 12 layar, cuman baru satu yang terisi oleh orang yang kameranya nyala. Jadi untuk peserta yang masih ingin menyalakan kameranya, mohon dilakukan sekarang. Saya tunggu kurang lebih 1 menit. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Untuk layar pertama saya ambil dalam 3, 2, 1. Untuk layar kedua saya ambil dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih MC. Baik, terima kasih. Saya juga mau berterima kasih kepada kedua pembicara yaitu Bu Pachira dan Pak Asning. Lalu selanjutnya akan ada sesi ketiga. Namun sebelum itu kepada para peserta dimohon untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dan kesempatan memenangkan door prize pada hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada PT Manujaya Sakti Sejahtera Alam Mulia Bidang Klasifikasi yang telah menyukseskan acara pembukaan siang hari ini. Baik, selanjutnya akan langsung kita lanjutkan kepada sesi ketiga.
Sesi ketiga ini bertajuk The Future of Renewable Ocean Energy.